Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Alfitrianti, NPM 2271010049, kelas 1A, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep biologi dengan dosen pengampu Ibu Marlina Kamelia, SSI, MSc. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat peraga sistem pencernaan beserta penjelasan mengenai apa saja organ yang terlibat dalam proses pencernaan itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah itu kita buat nama-nama organ sistem pencernaan. Kemudian nama-nama tersebut kita potong sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Lalu hidupkan lilin dengan menggunakan korek api, kemudian panaskan paku untuk melubangi botol yang akan digunakan. Kemudian masukkan selang putih ke dalam botol dan tutup botol yang sudah dilubangi. Dan rakit selang di atas styrofoam, lalu letakkan sesuai organ-organnya seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Setelah itu, sambungkan selang putih dengan selang besar yang berwarna pink, di mana selang besar ini diibaratkan sebagai usus besar. Kemudian tempel menggunakan double tip atau lem, dan di ujungnya dibentuk seperti anus. Sebaiknya menggunakan selang yang elastis ya teman-teman, karena selang ini kurang elastis sehingga sedikit susah untuk dibentuk seperti anus. Kemudian, potong botol aqua menjadi seperempat bagian yang akan digunakan sebagai mulut. Lalu, susun nama-nama organ di atas masing-masing organ pencernaan. Tahap selanjutnya adalah uji coba alat peraga sistem pencernaan, dan alhamdulillah uji coba ini berhasil. Mohon maaf apabila bentuk organ-organ pencernaan kurang sempurna karena selang kurang elastis sehingga sedikit susah untuk dibentuk. Tahapan proses pencernaan yang pertama yaitu melalui mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Karena di mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Organ yang kedua yaitu kerongkongan.
Organ pencernaan manusia yang satu ini terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Di sini ada epiglotis, lipatan kecil yang melipat di atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang bernama peristaltik mengantarkan makanan ke perut atau lambung. Namun, pertama-tama otot seperti cincin di bagian bawah kerongkongan yang bernama sphincter esophagus bagian bawah harus rileks untuk membiarkan makanan masuk. Sphincter kemudian berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke kerongkongan. Organ yang selanjutnya yaitu lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri dari pepsin dan asam klorida. Pepsin adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Asam klorida merupakan asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian, organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa, maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan memulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Maka dari itu, strukturnya dipenuhi oleh villi atau jenjut usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Selanjutnya yaitu organ usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan, membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu pertama, kolon. Kolon ini sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Kemudian yang kedua, rektum. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang membentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Organ yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Anus memiliki otot sphincter yang penting untuk mengontrol feses. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar saat tidak seharusnya. Demikian cara untuk membuat peraga sistem pencernaan beserta penjelasan mengenai organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, baik dari segi penyampaian maupun dari segi penyajian, karena saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.